Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Safari Hasan SIP MMRS selaku dosen pengampu mata kuliah logistik medik dan non-medik rumah sakit serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sinta Amelia Fatmasari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Permasalahan Pengelolaan Logistik Farmasi Rumah Sakit dalam menjamin ketersediaan obat dan efisiensi pengelolaan persediaan. Makalah ini disusun oleh Alifatul Ambaryanti, Davina Yuni Suryaningsih, dan saya sendiri Sinta Amelia Fatmasari. Melalui presentasi ini, kami akan memaparkan latar belakang permasalahan logistik farmasi di rumah sakit, hasil analisis yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik farmasi. Baik, langsung saja pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang kami angkat. Pengelolaan logistik farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat dan mendukung kelancaran pelayanan di rumah sakit. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti stock out atau kekosongan obat, overstock, obat rusak maupun kadaluarsa, serta ketidaksesuaian data stok. Permasalahan tersebut dapat menghambat pelayanan kepada pasien dan menyebabkan pemborosan anggaran rumah sakit. Berdasarkan kondisi tersebut, kami memilih RSUD Kota Dumai dan RSUD Muhammad Natsir Solok sebagai studi kasus. RSUD Kota Dumai dipilih karena realisasi pengadaan obatnya baru mencapai sekitar 75% dari rencana. Sedangkan di RSUD Muhammad Natsir Solok masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan obat kadaluarsa. Melalui studi kasus ini, kami ingin menganalisis permasalahan yang terjadi serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik farmasi di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan memaparkan temuan utama berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Pada tabel di sebelah kiri, dapat dilihat hasil evaluasi 4 indikator kinerja logistik rumah sakit, yaitu Stock Out Rate, Inventory Turnover Ratio atau ITR, Waste Ratio, dan akurasi stok. Indikator pertama adalah Stock Out Rate, yang menunjukkan nilai sebesar 6,7%. Angka ini masih berada di atas standar rumah sakit tipe C, yaitu maksimal 2-3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kekosongan stok obat, terutama pada unit pelayanan kritis seperti instalasi gawat darurat atau IGD. Selanjutnya, pada grafik batang dapat dilihat bahwa nilai ITR hanya mencapai 5 kali per tahun. Sedangkan target idealnya adalah minimal 10 kali per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan obat masih lambat sehingga obat tersimpan lebih lama di gudang dan berisiko meningkatkan biaya penyimpanan maupun terjadinya obat kadaluarsa. Kemudian, pada diagram PIE terlihat bahwa waste ratio sebesar 2,11%, sedangkan sisanya 97,89% merupakan obat yang masih layak. Nilai waste ratio tersebut masih berada di atas standar ideal, sehingga menunjukkan masih adanya kerugian akibat obat rusak atau kadaluarsa. Selain itu, akurasi stok mencapai 93,3%, namun masih belum memenuhi target ideal sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara stok fisik dengan data pada sistem sehingga dapat mempengaruhi ketepatan perencanaan dan pengadaan obat. Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang paling kritis adalah tingginya stock out rate, yang menunjukkan masih belum optimalnya pengelolaan persediaan obat. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan agar ketersediaan obat dapat lebih terjamin dan pengelolaan logistik menjadi lebih efisien. Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang ditemukan, langkah berikutnya adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan logistik farmasi di rumah sakit. Rekomendasi yang pertama adalah memperbaiki perencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan data konsumsi obat yang aktual dan melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala.
Selain itu, rumah sakit juga dapat menerapkan metode ABC-VAN untuk menentukan prioritas pengadaan obat. Dengan perencanaan yang lebih akurat, rumah sakit dapat mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok obat. Rekomendasi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk memantau stok obat secara real-time, memberikan notifikasi apabila stok sudah mencapai batas minimum, serta meningkatkan koordinasi antara instalasi farmasi dan bagian pengadaan. Dengan demikian, proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Rekomendasi yang ketiga adalah memperkuat pengendalian persediaan obat melalui penerapan metode FIFO, yaitu First Expired, First Out, melakukan stok opname secara rutin, serta memantau masa kadaluarsa obat secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah obat yang rusak atau kadaluarsa sehingga nilai waste rasio dapat ditekan. Apabila kita melihat diagram alur pada slide ini, proses perbaikan dimulai dari evaluasi data, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan yang tepat waktu, monitoring melalui SIM-RS, dan pengendalian menggunakan metode FIFO serta stok opname. Apabila seluruh tahapan tersebut diterapkan secara konsisten, maka stock out rate dan waste ratio dapat menurun, sedangkan efisiensi pengelolaan logistik rumah sakit akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, masih terdapat beberapa permasalahan seperti stock out, rendahnya inventory turnover ratio atau ITR, waste ratio yang masih melebihi standar, serta akurasi stok yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan rekomendasi yang telah dijelaskan, yaitu memperbaiki perencanaan kebutuhan obat, mengoptimalkan penggunaan SIM-RS, serta memperkuat pengendalian persediaan dengan metode FIFO dan stok opname secara rutin. Diharapkan berbagai permasalahan tersebut dapat diminimalkan. Harapan kami, hasil analisis ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan pengelolaan logistik farmasi di rumah sakit sehingga ketersediaan obat tetap terjamin, pemborosan dapat dikurangi, dan mutu pelayanan kepada pasien semakin meningkat. Pada slide terakhir ini ditampilkan kredit tim penyusun sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi dalam penyusunan makalah ini. Selain itu, kami juga mencantumkan daftar pustaka utama yang menjadi referensi dalam penyusunan makalah, yang berasal dari berbagai sumber terpercaya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS, serta beberapa jurnal ilmiah mengenai pengelolaan logistik farmasi rumah sakit. Di bagian bawah slide juga tersedia QR Code yang dapat dipindai untuk mengakses makalah lengkap apabila Bapak dan teman-teman ingin membaca pembahasan secara lebih mendalam. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.